Ya, begitu banyak orang tanpa sadar telah jatuh ke dalam rawa besar ini, dan tidak mungkin untuk keluar. Ingat apa yang saya katakan dan berhati-hatilah setiap saat. Setelah berbicara tentang si pembunuh, dia segera menutup matanya. Dan Wang Kai mau tidak mau mengutuk dalam hati. Bukankah papan peringkat pembunuh ini terlalu sombong? Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Meskipun tidak ada yang salah dengan nama yang ada di daftar tersebut, yang membuat Wang Kai sangat jijik adalah bahwa daftar ini sebenarnya dibuat oleh organisasi jiwa ke-8. Alasan mengapa dia mengetahuinya karena ada petunjuk terperinci tentang informasi yang diberikan Daniel dia. Organisasi jiwa gelap? Itu adalah musuh besar Wang Kai. Dan cepat atau lambat akan ada hari ketika pertempuran akan terjadi. Jika dia memasuki peringkat ini, bukankah itu berarti dia juga telah menjadi anggota organisasi jiwa ke-8? Wang Kai tidak bisa menerima ini, mungkin dia akan disebut pengkhianat di punggungnya. Kakak kedua, beri dia waktu yang baik. Karena si pembunuh ingin mati, Wang Kai tentu saja tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memberi perintah pada Daniel. Dimengerti. Untuk menjadi biksu, tangan hampir semua orang sedikit banyak akan ternoda oleh kehidupan. Dan Daniel bukanlah pembicara yang baik. Pembunuh ini datang untuk membunuh ayahnya. Dan dia memiliki balas dendam karena membunuh ayahnya. Sehingga semua kekuatan di tubuhnya melonjak, dan dia menampar topi surgawi si pembunuh dengan telapak tangan, mengakhiri upaya pembunuhannya dengan mudah seumur hidup. Biarkan orang luar membersihkan kekacauan di sini. Wang Kai melirik pembunuh yang sudah mati, lalu pergi dari sini, diikuti oleh Daniel dengan cepat. Saudaraku, meskipun peringkat pembunuh ini dibuat oleh organisasi jiwa ke-8, kamu tidak perlu menanggung beban apapun, karena peringkat ini telah dipisahkan dan tidak berada di bawah kendali mereka. Jangan bicarakan topik ini lagi. Aku bukan pembunuh. Aku tidak peduli apa yang orang lain lakukan. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita dengan baik, kata Wang Kai, tidak ingin membahas ini. Baiklah kalau begitu. Melihat bahwa Wang Kai sama sekali tidak peduli dengan masalah ini, Daniel dengan bijak tidak mengatakan apa-apa lagi. Ngomong-ngomong, apakah ada kemajuan dengan orang yang diracun sampai mati pagi ini? Wang Kai tiba-tiba bertanya. Belum, sudah ada yang mencarinya, tapi kurasa tidak ada yang bisa ditemukan, kata Daniel dengan sedikit penyesalan. Jika itu benar-benar tangan pelayan, dia pasti sudah pergi jauh saat ini. Bumi ini sangat besar, mereka tidak mungkin mencari di setiap sudut, bukan? Tidak apa-apa jika kita tidak bisa mengetahuinya. Bagaimanapun, kita akan segera menyelesaikan akun dengan keluarga Luisa, kata Wang Kai. Kakak, apakah kamu punya rencana? Daniel bertanya. Tidak ada rencana, tapi kurasa tanganku mulai gatal, kata Wang Kai, dengan niat membunuh muncul di matanya. Wang Kai telah memikirkan pertanyaan ini selama lebih dari 2 jam sebelumnya. Dan sekarang keluarga Luisa sudah menjadi anjing di dalam air, dan senjata utama mereka terkonsentrasi pada keluarga Daniel. Tapi bisa dibayangkan bahwa dia, Wang Kai, pasti ada dalam daftar yang harus dibunuh orang lain. Alih-alih mengkhawatirkannya siang dan malam, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini adalah keluarga musuh. Karena ada kebencian, maka kekuatan akan digunakan untuk menghancurkan segalanya. Jika mereka dihancurkan, keluarga Robert akan diam, dan dia tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Lalu seberapa cepat kita harus melakukannya? Mengetahui apa yang akan dilakukan Wang Kai, Daniel juga memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Dia terluka kemarin, dan dia melihat pihak lain memotong uratnya, jadi kebencian ini terlalu besar, dan dia, Daniel, ingin membalas dendam. Dia masih ingat tawa gila pria itu ketika urat dan uratnya patah. Jika dia tidak menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri ke Justice League, dia mungkin sudah mati sekarang. Ini masih perlu direncanakan dengan hati-hati. Kamu pergi dan minta ayahmu untuk datang. Mari kita bahas masalah ini sekarang. Wang Kai berpikir sejenak dan berkata, karena mereka ingin balas dendam, itu harus lebih cepat daripada nanti. Bagaimanapun, kekuatan mereka cukup kuat sekarang, dan mereka memiliki kepercayaan penuh. Awalnya, Wang Kai ingin menyelidiki secara diam-diam dengan Master Suanyue dan yang lainnya. Tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Martin mengetahui detail pihak lain. Bab 481 Pertarungan Besar. Oke, aku akan menelepon ayahku sekarang, kata Daniel, lalu pergi mencari ayahnya. Sekitar setengah jam kemudian, banyak orang berkumpul di ruang konferensi besar grup Robert, dan aura yang kuat memenuhi setiap sudut ruang konferensi. Kasih like sama ceritaku ya, jangan lupa subscribe juga buat yang belum. Lanjut Om. Mereka yang dapat berdiri di sini saat ini tidak diragukan lagi adalah para bhikkhu. Dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan terendah pun mulai dengan kekuatan internal. Sekilas, setidaknya harus ada 200 orang. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Saya khawatir hanya kekuatan yang kuat seperti keluarga Robert yang dapat mengumpulkan begitu banyak tuan. Tentu saja, selain kultivator kekuatan batin, ada juga penguasa alam void. Ini adalah kekuatan tempur utama, dan mereka tidak boleh ketinggalan. Selain Tuan Wang Kai Suanyue dan yang lainnya, keluarga Robert menghitung Martin sendiri dan membentuk 5 penguasa alam void. Ini membuat Wang Kai sangat terkejut.
Hanya ada sedikit master di alam void. Sangat mengejutkan bahwa begitu banyak yang bisa muncul di sini sekaligus. Dengan cara ini, ada 7 master void realm yang dapat bertarung di pihak mereka, dan variabel penyihir tidak dihitung, karena dia telah menyatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan bergerak. Meskipun penyihir pernah mendapatkan reputasi besar di dunia, tetapi sekarang dia telah mengubah caranya dan tidak lagi berlumuran darah untuk saat ini. Bahkan Wang Kai tidak dapat membujuknya. Merupakan kehormatan besar baginya untuk tampil di sini hari ini. Lagi pula, tidak mungkin orang biasa mengundang dewa sebesar dia. 7 master memasuki kehampaan dan lebih dari 200 master kekuatan internal. Ini semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan sekarang. Sejarah perkembangan keluarga Luisa mirip dengan kita. Ada juga 5 master fight entry. Tetapi menurut supermaster yang Anda sebutkan sebelumnya, mereka seharusnya memiliki 6 biksu fight entry. Kita bisa melawan mereka secara langsung. Saat ini, Martin memperkenalkan. Kalau begitu, apakah kamu sudah merawat pejabat itu? Wang Kai bertanya. Jangan khawatir tentang itu. Saya sudah memberitahu polisi. Mereka tidak akan menghalangi kita. Paling-paling, mereka akan membantu mengumpulkan jenazah besok. Polisi adalah pencegah yang hebat bagi orang biasa. Tetapi untuk sekelompok biksu yang kuat seperti mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran, karena fluktuasi energi apapun dapat mengejutkan mereka sampai mati. Bagaimana mungkin mereka berani datang ke pengadilan kematian? Jika demikian, mari kita istirahat sejenak dan berangkat di malam hari. Keluarga Luisa ini dapat dihapus secara permanen dari bumi, kata Wang Kai ringan, dengan nada percaya diri yang kuat. Oke, kalau begitu kami semua akan mendengarkan panggilanmu, kata Martin, dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Musuh yang telah menjadi musuh selama ratusan tahun, jika mereka benar-benar dapat dimusnahkan dalam satu gerakan, itu akan menjadi kekhawatiran besar bagi mereka. Dalam beberapa hari terakhir, banyak dari mereka hidup dalam ketakutan, dan situasi ini dapat sepenuhnya berakhir malam ini. Perhatikan, biarkan juru masak menyiapkan jamuan makan, dan kita tidak akan pulang sampai tengah hari. Saat ini, kata Martin kepada salah satu bawahannya. Ya. Bawahan itu mengangguk dan meninggalkan tempat itu. Untuk menghancurkan kekuatan kuno, tidak mungkin mereka tidak memiliki korban. Daripada pesta, itu mungkin makanan terakhir banyak orang. Pada hari itu, Robert Group mengadakan perjamuan besar, menyanyi dan menari, benar-benar seperti pesta tingkat atas. Semua jenis makanan lezat terus dikirimkan, dan hampir semua hidangan terkenal di dunia ditampilkan di sini. Wang Kai memperkirakan bahwa makanan seperti itu mungkin menelan biaya lebih dari 100 juta yuan. Namun, kekayaan dan kekayaan Robert Group tidak akan mempedulikan hal ini. Butuh sekitar 2 jam untuk makan ini berakhir. Saya tidak tahu berapa banyak hidangan terkenal yang saya makan. Dan bahkan ribuan peti anggur terkenal diminum oleh semua orang. Benar-benar bisa disebut tidak mabuk. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi suasana di ruang terbuka di dalam Robert Group sangat bermartabat, karena saat ini lebih dari 200 orang telah berkumpul di sini. Semuanya berpakaian rapi, memancarkan paksaan yang agung. Meskipun setiap orang minum banyak anggur pada siang hari, tidak ada yang namanya keracunan bagi mereka. Karena salah satu dari mereka dapat dengan mudah melarutkannya. Saya pikir semua orang memiliki ide tentang apa yang harus dilakukan hari ini. Jangan khawatir, jika ada di antara Anda yang meninggal, saya akan menjaga anggota keluarga Anda selama sisa hidup mereka. Meskipun saya tidak bisa menjadi kaya dan kaya, saya tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Saat ini, Martin berkata kepada 200 orang ini. Meski suaranya tidak terlalu keras, itu semacam janji. Dengan kalimat seperti itu, kekhawatiran semua orang bisa dihilangkan. Oke, selama kamu melihat biksu dari keluarga Luisa, kamu dapat membunuh mereka dengan tanganmu. Tetapi ingat bahwa kamu tidak boleh menembak orang biasa. Pada saat ini, perintah Martin. Kesenjangan antara biksu dan orang biasa terlalu besar. Di depan biksu, orang biasa dapat dengan mudah dihancurkan seperti kayu mati. Meskipun mereka ingin berurusan dengan keluarga Luisa, mereka tidak akan membunuh orang biasa yang tidak bersalah dengan sia-sia, karena begitu mereka melakukannya, mereka mungkin akan melakukan pembunuhan yang mendebarkan, dan tidak ada yang mau melihat hal seperti itu. Selama biksu yang kuat meninggal, orang-orang di bawah secara alami akan menjadi lalat tanpa kepala, dan mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi selama sisa hidup mereka. Ini adalah prinsip yang sama dengan menangkap pencuri terlebih dahulu dalam perang. Ayah, sesuai kesepakatan, kita sudah sampai pada waktu pemberangkatan. Saat ini, Daniel mengingatkan di samping Martin. Aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, ayo pergi sekarang. Martin melambaikan tangannya, dan segera mereka masuk ke mobil di sampingnya. Lebih dari 200 orang menggunakan total lebih dari 40 kendaraan untuk memasangnya. Dan mereka tidak memiliki ide untuk melakukan langkah besar ini secara diam-diam. Diperkirakan keluarga Luisa telah menerima kabar bahwa mereka akan pergi untuk bergerak. Kedua keluarga telah berperang selama ratusan tahun, dan sekarang mereka akan benar-benar putus. Martin tidak percaya bahwa mereka dapat menghapus semuanya. Lebih dari 40 kendaraan melaju dengan dahsyat,
dan deru motor bergema di setiap jalan, menarik banyak orang untuk menonton. Ya Tuhan, ini bukan pesta mobil mewah, kan? Kemewahan yang begitu besar? Seru seorang pria asing, sedikit tidak percaya bahwa ada konvoi mobil mewah yang melaju di jalan. Semua keluarga Robert yang digunakan kali ini adalah Rolls-Royce yang bersatu. Memang sangat mewah. Anda harus tahu bahwa nilai lebih dari 40 mobil telah mencapai ratusan juta. Meski banyak orang kaya di luar negeri, melihat iring-iringan mobil yang begitu megah sekaligus tetap menjadi pesta bagi banyak orang. Toh pemandangan seperti itu hanya bisa dilihat di pesta mobil mewah. Alasan mengapa Martin memilih untuk melakukan ini adalah untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan sepenuhnya menghapus keluarga Louisa dari bumi hari ini, tidak takut mereka akan mengetahui berita tersebut sebelumnya. Terlebih lagi, banyak orang akan mati hari ini, pemandangan seperti itu bisa dianggap sebagai mengantar mereka terlebih dahulu. Keponakan, aku akan memintamu untuk menjaga Daniel sebentar lagi, karena aku khawatir mereka akan menyerangnya dengan gila-gilaan. Di mobil depan, Martin berkata kepada Wang Kai. Jangan khawatir, bagaimanapun juga Daniel adalah saudaraku, jadi aku akan menjaganya, kata Wang Kai, dan langsung menyetujuinya. Ayah, aku tidak membutuhkan orang lain untuk menjagaku. Aku juga seseorang yang benar-benar telah berada di medan perang. Aku telah mengalami banyak adegan dari ini, dan sekarang aku berada di saat kritis ketika aku akan pergi. Tingkatkan kekuatanku. Aku ingin bertarung sendirian. Kali ini, kata Daniel dengan tegas. Jika Anda membutuhkan orang lain untuk melindungi segalanya, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ini seperti bunga di rumah kaca, yang akan mudah dihancurkan oleh orang lain. Jalan itu dirintis oleh diri sendiri, tidak dilindungi oleh orang lain. Maka kamu harus berhati-hati sendiri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu bisa pergi lebih awal. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri, kata Daniel, lalu berhenti berbicara. Suasana di dalam mobil agak membosankan untuk beberapa saat. Konvoi bergerak maju dengan cepat, dan hampir tidak ada yang berani menghentikan mereka. Semua mobil dengan sukarela memberi jalan ketika mereka melihat antrian panjang konvoi, tidak berani menghalangi jalan mereka. Untuk dapat memiliki kesombongan seperti itu, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Selama orang normal tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat, mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Keluarga Robert dan keluarga Louisa berada di kota yang sama. Jadi setelah sekitar setengah jam, konvoi mereka akhirnya muncul di depan keluarga Louisa. Meski bisnis keluarga Louisa hancur total oleh keluarga Robert, keluarga mereka masih ada, masih banyak orang yang tinggal di sini, dan ada aura kuat yang terpancar darinya. Konvoi baru saja berhenti di sini, dan sekilas terlihat sangat spektakuler. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini Martin mengarahkan pandangannya pada Wang Kai. Masing-masing dari mereka harus mematuhi perintah Wang Kai untuk operasi ini, yang telah dibahas sebelumnya, tidak terkecuali Martin. Ini sangat sederhana, langsung masuk. Tuan dari keluarga mereka belum pergi, dan mereka sudah menyapa kami di dalam. Berbicara tentang ini, Wang Kai menunjukkan niat membunuh di wajahnya, yang membuat kedua Martin dan Daniel bermartabat. Pertempuran hebat selalu tak terhindarkan, dan pertempuran yang menentukan akan terjadi malam ini. Perintahkan semua orang untuk keluar dari mobil, kata Wang Kai, lalu keluar dari mobil terlebih dahulu. Segera lebih dari 200 orang berkumpul di depan keluarga Louisa. Mereka rapi dan seragam, seperti tentara, dan akan ada semacam kejutan dari jiwa jika dilihat dari kejauhan. Awalnya, ada penjaga yang menjaga pintu keluarga Louisa, tetapi saat ini mereka sudah mundur, dan mereka bahkan tidak berani maju untuk menanya mereka. Orang-orang di dalam tidak jauh berbeda dengan kita. Akan ada pertempuran sengit di masa depan. Saya harap sebagian besar dari Anda akan selamat. Wang Kai berbicara dalam bahasa Inggris murni dengan ekspresi tenang di wajahnya. Nak, apakah kamu sudah mengamati dengan jelas? Tuan Xuanyue bertanya di samping Wang Kai saat ini. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa Wang Kai memiliki kemampuan untuk melihat, jadi dia secara alami tahu bahwa Wang Kai mungkin telah melihat situasi di dalam dengan jelas. Lawan memiliki jumlah master yang sama dengan kita, dan memang ada satu orang yang tidak bisa aku lihat, kata Wang Kai. Itu sangat bagus. Sejak saya dipromosikan ke dunia ini, saya tidak pernah membunuh orang dengan level yang sama. Hari ini hanya menetapkan presiden ini, kata Master Xuanyue, penuh percaya diri. Meskipun dia tidak pernah memenangkan pertempuran dengan seorang penyihir, itu karena dia tidak menggunakan semua kemampuannya, dan itu bukanlah pertempuran hidup dan mati. Jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, penyihir itu mungkin tidak bisa menangkapnya. Bisakah orang ini diselamatkan? Saya ingin mencari berita darinya, tanya Wang Kai saat ini. Nak, kamu terlalu memikirkanku. Bagaimana kamu bisa begitu peduli tentang hidup dan mati? Jika aku mengikat tangan dan kakiku, aku akan mati sia-sia. Kupikir kamu harus memahami kebenaran ini. Pada saat ini, Tuan Xuanyue memutar matanya dan berkata, Bab 482 telapak tangan pelacur secara khusus mengalahkan pelacur.
maka kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan tanpa memikirkanku. Wang Kai berpikir sejenak dan berkata, Tuan Xuanyue benar. Jika ada keberatan di tengah pertempuran, hasil pertempuran bisa sangat berubah. Wang Kai tidak mungkin membunuh Tuan Xuanyue karena keegoisannya sendiri. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Senior, tolong berdiri tidak jauh dari medan perang kita nanti, oke? Pada saat ini, Wang Kai mendatangi penyihir itu dan berkata, meskipun penyihir mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa, dia dapat dianggap sebagai pencegah yang kuat. Bahkan jika Tuan seperti itu ada di sini. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, itu tidak berarti bahwa pihak lain tidak akan takut padanya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di keluarga Luisa yang tahu apakah dia akan tiba-tiba bergerak. Tidak mungkin bagi Wang Kai untuk melepaskan nilai guna yang begitu besar. Bagaimanapun, penyihir mungkin merupakan titik kunci terpenting bagi mereka untuk menang atau kalah dalam pertempuran ini. Ya. Penyihir itu berkata, tetapi tidak menolak. Bagus. Wang Kai mengangguk, lalu menoleh ke Martin dan berkata, aku sudah memesan semuanya, dan sekarang kita bisa masuk. Oke. Mereka sudah sampai di pintu musuh, dan Martin tidak bisa mundur lagi saat ini. Dia melambaikan tangannya dan berteriak bunuh semua bajingan di dalam, dan jangan tinggalkan biarawan. Suaranya sangat keras hingga menyebar ke seluruh keluarga Luisa, memalingkan wajah banyak orang di dalamnya. Membunuh. Suara gemetar langit terdengar, membawa aura yang kuat, yang mengejutkan penduduk terdekat yang gemetaran. Dan mereka bahkan tidak berani keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Gerbang keluarga Luisa langsung dihancurkan oleh lebih dari 200 orang. Dan mereka tidak bisa menghentikan langkah pembunuhan mereka sama sekali. Setiap kali kamu membunuh anggota keluarga Robert, kamu bisa mendapatkan 1 juta hadiah. Pria berdarah panas, masuklah. Orang-orang di pintu masuk, dan sekelompok besar orang di dalam keluarga Luisa juga bergegas keluar. Waktu yang sama. Ini adalah kekuatan yang dikumpulkan oleh keluarga Luisa, dan tidak akan lebih lemah dari keluarga Robert. Meski jumlah gabungan pasukan dari kedua belah pihak hanya 500, berdiri di tempat ini, suasana medan perang seolah-olah ribuan pasukan akan bertarung bersama. Pada saat ini, suasananya sangat menindas, dan pertempuran belum benar-benar dimulai, tetapi mata mereka semua sudah merah. Ledakan. Sama seperti bom nuklir yang meledak, kedua pihak akhirnya bergabung bersama saat ini, dan pertempuran yang mengejutkan pun pecah. Pada saat ini, energi yang kuat menyapu ke segala arah yang berpusat pada mereka. Dalam sekejap, semua pohon dan bangunan di dekat mereka menjadi reruntuhan, yang sangat menakutkan. Dua kekuatan kuno akhirnya akan memutuskan hasilnya. Ledakan terdengar jauh, dan terdengar jelas bahkan di daerah perkotaan. Saat ini, seorang pria parubaya di tim keamanan melihat ke arah keluarga Luisa dan bergumam, dia adalah kapten tim keamanan dan manajer petugas keamanan terbesar di daerah ini. Dia sudah menerima peringatan sebelumnya, jadi dia tidak berani mengirim anak buahnya untuk menyelidiki saat ini, dan hanya bisa menunggu pemenang sebenarnya di antara mereka berdua berakhir. Berada di posisi setinggi itu, dia tahu bahwa kedua keluarga memiliki banyak master yang cukup untuk menyamai pejuang khusus yang telah mereka latih secara resmi. Orang-orang seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangkap oleh penjaga keamanan kecil di bawah komandonya. Malam itu, suara pertempuran yang mencengangkan terus menyebar ke telinga orang-orang biasa, menakuti mereka semua untuk bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Bahkan toko-toko yang buka 20 jam tutup, benar-benar panik. Aroma golongan darah yang kuat meresapi seluruh keluarga Luisa saat ini, dan saat kedua pihak bersentuhan, itu segera menjadi pertarungan yang mengejutkan. Setiap orang menggunakan cara terbaik mereka ketika mereka muncul, karena ini adalah pertempuran jarak dekat, bukan pertempuran individu. Jika Anda menahan diri, kematian yang paling kejam mungkin menunggu Anda di detik berikutnya. Penggarap kekuatan batin benar-benar bertarung bersama pada saat ini, dan ketika Wang Kai dan yang lainnya masuk, tentu saja seseorang menghentikan mereka. Orang-orang yang menghentikan mereka semua adalah Master Alam Fight, dan ini semua adalah master yang dilatih oleh keluarga Luisa kuat, tidak bisa diremehkan. Medan perang mereka berada di kedalaman keluarga Luisa, karena jika mereka bertarung di sini, mungkin dibutuhkan kurang dari 10 napas, dan semua biksu kekuatan batin akan mati. Jadi mereka semua memiliki pemahaman diam-diam tentang pertempuran hingga ke kedalaman keluarga Luisa, dan tidak membahayakan lingkaran perang di sini. Huru-hara ratusan orang pecah tepat di gerbang keluarga Luisa. Pemandangannya sangat menakutkan, ada darah di mana-mana dan mayat di mana-mana. Setelah banyak orang meninggal, mereka bahkan tidak bisa menjaga sosok manusia seutuhnya. Meskipun mereka tidak menggunakan senjata modern seperti senjata api, kekuatan yang mereka keluarkan jauh melebihi kekuatan teknologi tersebut. Ini adalah kekuatan manusia yang paling orisinal dan perwujudan alternatif dari kekuatan manusia. Tubuh setiap orang memiliki potensi. Orang biasa akan menjadi manusia biasa jika mereka tidak mengembangkan potensinya. Jika mereka mengembangkan potensinya, secara alami mereka akan menjadi dewa di mata orang lain dan biksu di dunia kultivasi. Pertempuran di sini sangat sengit, tetapi pada saat ini di kedalaman keluarga Luisa,
Pertempuran di sini bahkan lebih mengerikan. Wang Kai dan yang lainnya mengirim 7 Master Void Realm, dan keluarga Luisa secara tak terduga memiliki jumlah yang sama. Rakyat. Mereka tidak tahu apakah lawan awalnya memiliki begitu banyak bantuan asing atau mereka mencari bantuan asing nanti singkatnya. Masing-masing Wang Kai dan yang lainnya telah menemukan lawan mereka dan melakukan yang terbaik untuk saling membunuh. Dan tidak jauh dari mereka, penyihir itu berdiri di sana dengan damai. Seperti peri yang tak tersentuh, yang membawa tekanan besar bagi tuan keluarga Luisa. Mereka semua bisa melihat bahwa wanita itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun dia berdiri di sana tanpa bergerak, penyihir itu memberi mereka perasaan bahwa itu seberat gunung. Bahkan mereka yang mengenali identitas penyihir bahkan mengubah warna kulit mereka, mengetahui bahwa ini adalah dewa pembunuh. Beberapa dekade yang lalu, ada seorang master wanita top yang membunuh orang di dunia kultivasi global. Hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang tahu berapa banyak master yang mati di tangannya. Sampai hari ini, masih ada orang yang menghindarinya. Takut mereka akan mati di tangannya. Ketenaran tidak diberikan oleh orang lain, tetapi diperoleh sendiri. Dan reputasi sengit penyihir itu diraih dengan sepasang tangan kosongnya sendiri. Wang Kai tidak tahu tentang sejarah hitam semacam ini, dan dia tidak bertanya. Tetapi ketika penyihir itu muncul di sini, Wang Kai dapat menemukan bahwa kekuatan serangan lawannya tampaknya telah turun drastis, jadi dia seharusnya ragu. Penyihir itu tidak bergerak, tetapi tujuan Wang Kai telah tercapai. Lawannya adalah seorang pria parubaya, Master di Void Realm tahap menengah, dan dia seharusnya datang ke sini khusus untuk membunuhnya. Lagi pula, dia mungkin sudah ada dalam daftar yang harus dibunuh dari keluarga Luisa. Jelas bahwa pihak lain salah perhitungan, karena kekuatan tempur Wang Kai saat ini sedang mengejar tahap tengah alam Void. Dan dia bahkan secara pribadi menangkap seorang pembunuh yang kekuatannya telah meroket ke tahap tengah alam Void kemarin. Kekuatan pembunuh kemarin memang telah meroket ke tahap tengah alam Void. Tetapi ketika Wang Kai benar-benar bertabrakan dengan seorang biksu di tahap tengah alam Void, dia masih menemukan bahwa orang ini pasti jauh lebih menakutkan daripada pembunuh yang dia tangkap kemarin. Dia mungkin sudah lama berada di alam ini, dan kultivasinya jauh lebih kuat dari si pembunuh penemuan ini membuat Wang Kai sedikit mengerutkan kening. Tampaknya tidak mudah baginya untuk mengakhiri pertempuran ini lebih awal. Beralih untuk melihat yang lain, Wang Kai menemukan bahwa mereka semua terjebak dalam pertarungan yang sulit. Jelas, untuk menghadapi mereka, keluarga Luisa telah mengaturnya, bukan tugas yang mudah untuk menghancurkan mereka. Lagi pula, ini adalah tempat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Patriark keluarga Luisa adalah seorang lelaki tua, saat ini dia sudah bertarung dengan Martin, dan gerakannya penuh dengan kekuatan yang melonjak, membuat kehampaan mengaum. Dan di tempat yang lebih jauh, pertempuran antara Tuan Xuanyue dan yang lainnya benar-benar mengerikan. Ketika dia berada di kota Zhuhai, dia telah melihat pertempuran antara Tuan Xuanyue dan penyihir. Tetapi adegan pertempuran pada waktu itu sangat berbeda dari sekarang. Di mana mereka berdua bertarung, tanah hampir tenggelam beberapa meter. Dan ini sepenuhnya disebabkan oleh runtuhnya kekuatan yang dihasilkan oleh pertempuran mereka. Tanah dan bebatuan berterbangan, dan aura kedua orang itu mencengangkan. Seolah-olah dua dewa sedang bertarung, yang mengejutkan hati Wang Kai. Ini adalah pertarungan putus asa dari para Master Top, hanya saja adegan ini sepertinya sama dengan akhir dunia. Kamu masih harus terganggu selama pertempuran. Persetan denganku. Sementara Wang Kai menyaksikan pertarungan mereka, lawannya akhirnya melihat kesempatan, dan langsung menendang ke arah kepala Wang Kai. Jika dia ditendang, Wang Kai akan tamat. Tapi Wang Kai bukanlah seorang kultivator biasa pada tahap awal memasuki alam Void. Dia merasakan bahaya besar saat ini, dan tubuhnya membuat refleks naluriah untuk menghindarinya. Memutar kepalanya sedikit, wajah Wang Kai hampir bergesekan dengan kaki yang ditendang, membuat dahinya berkeringat. Sangat dekat. Ini adalah pemikiran paling nyata di benak Wang Kai saat ini. Dia masih terganggu selama pertempuran, dan dia hampir mati. Jadi pada saat ini, Wang Kai tidak berani menonton pertempuran orang lain, tetapi fokus untuk membunuh musuh di depannya. Ada celah dalam kekuatan, dan Wang Kai tidak akan mendapat manfaat apapun dari pertempuran, sebagian besar waktu dia dalam keadaan pertahanan pasif. Namun, kekuatan tempur orang ini sepertinya hanya seperti ini, dan dia tidak pernah menggunakan jurus pamungkas yang kuat, yang membuat Wang Kai sangat bingung. Mungkinkah orang ini adalah bantuan asing yang mereka undang, dan dia tidak tahu putus asa sama sekali? Pikiran ini membuat ekspresi Wang Kai sangat aneh. Tetapi ketika dia melihat orang ini melirik penyihir beberapa kali, dia segera mengerti alasannya. Agaknya orang ini takut pada penyihir yang tidak jauh, jadi dia tidak pernah mengungkapkan semua kartu trufnya, dia ingin perlahan memakan dirinya sendiri sampai mati. Memikirkan hal ini, seringai muncul di wajah Wang Kai, karena dia bersedia mengikat dirinya sendiri, dia tidak perlu khawatir. Tampar saja aku, teriak Wang Kai, dan menampar wajah pria itu dengan telapak tangannya. Telapak tangan jalang, hajar saja pelacur, teriak Wang Kai, membuat pria parubaya itu sangat marah. Dengan tingkat kultivasinya, dia dipandang sebagai senior di mata orang lain kemanapun dia pergi. Dan banyak orang menghormatinya,
Tetapi di sini dia telah menjadi apa yang disebut Wang Kai Jalang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bab 483 Luka Parah. Gulungan. Pria parubaya itu meraung keras, dan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia langsung memukul tamparan Wang Kai dengan tinjunya sendiri. Ledakan. Tubuh keduanya bertabrakan sebentar pada saat ini, dan raungan yang mencengangkan meletus. Wang Kai mundur, wajahnya sedikit memerah. Sakit daging. Tak jauh darinya, pria parubaya itu juga mundur beberapa langkah di tanah sebelum berhenti. Ranahnya lebih tinggi dari Wang Kai. Awalnya, membunuh Wang Kai adalah hal yang pasti. Tetapi di bawah tamparan Wang Kai barusan, dia merasakan sakit kesemutan dari tinjunya. Dia sudah lama melupakan rasa sakit, sampai sekarang dia mengingat perasaan ini lagi. Di sini dia selalu disembah seperti leluhur tua, dan dia jarang mengambil tindakan kecuali untuk membimbing para junior. Tetapi sekarang dia merasakan sakit yang sudah lama tidak dia lihat, dan dia secara alami sangat marah. Itu benar-benar membuatku merasakan sakitnya. Kamu bangga pada dirimu sendiri di antara teman-temanmu, tapi pertarungan kita tidak lebih dari itu. Kamu harus menjadi jiwaku yang putus asa. Dipukuli oleh seorang junior, tengah pemuda itu tidak lagi bersembunyi, dan bersiap untuk menggunakan cara ampuh untuk membunuh Wang Kai. Apa sakitnya? Aku akan memberitahumu nanti bahwa kamu tidak bisa hidup atau mati. Dan kemudian jangan menangis dan memohon padaku. Balas Wang Kai, sama sekali tidak memasukkan kata-kata pria ini ke dalam hatinya. Ranah orang ini memang lebih tinggi darinya. Tetapi dalam hal efektivitas tempur, tidak banyak perbedaan antara kedua orang tersebut. HMPH, aku akan membiarkanmu mencoba metode yang sudah lama tidak aku gunakan. Jika kamu bisa mati di bawah kekuatan supernatural yang kuciptakan sendiri, kamu juga bisa beristirahat dengan tenang. Seolah inkarnasi telah menjadi jurang maut, sembarangan menyerap energi antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, Wang Kai mundur sedikit, wajahnya menjadi sangat khusyuk, karena dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang terkandung dalam tubuh pria parubaya itu pada saat ini, dan kekuatan ini begitu kuat bahkan dia tidak bisa untuk membuat percikan. Dan dia juga mengatakan bahwa ini adalah kekuatan supernatural yang diciptakan oleh dirinya sendiri, dan dia tidak tahu metode apa itu. Satu pikiran akan menaklukkan dunia, satu pikiran akan menghancurkan langit, dan aku akan menghukum matimu hari ini. Suara pria parubaya itu terdengar seperti ayah baptis sebuah gereja, sangat saleh. Baru saja mendengar kata-katanya, Wang Kai tiba-tiba merasakan krisis kematian mengunci dirinya. Pisahkan Yin dan Yang. Pria parubaya itu berteriak keras, dan pada saat yang sama dia mengangkat tinjunya dan meledak ke arah Wang Kai yang jaraknya puluhan meter. Dengan satu pukulan, itu benar-benar menghancurkan dunia di bawah kekuatan yang kuat ini. Wang Kai selemah semut, hampir dapat diabaikan. Bayangan tinju yang kuat mengepul ke arahnya, mengikis lapisan tanah yang dilaluinya, menyebabkan kulit Wang Kai berubah. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan krisis hidup dan mati. Kekuatan magis yang diciptakan sendiri oleh orang ini terlalu menakutkan, dan dia bisa disebut sebagai musuh terkuat yang pernah ditemui Wang Kai. Biksu asing suka melakukan beberapa hal aneh, tetapi orang ini telah mengembangkan kekuatan gaib yang sama dengan biksu oriental, yang membuat Wang Kai merasakan kejutan dari jiwa. Sudah terlambat dan terlalu cepat, semua ini terjadi hampir seketika. Begitu cepat sehingga Wang Kai bahkan tidak bisa bereaksi. Namun, dia bukan orang biasa. Menghadapi krisis hidup dan mati seperti itu, wajahnya menjadi semakin tenang. Saya melihat dia juga mengangkat tinjunya dan meninju 3 kali dalam sekejap. Benar, dia meninju 3 kali dalam sekejap, dan yang dia pukul adalah Broken Starfish, yang juga merupakan kekuatan pamungkas yang bisa dia keluarkan sekarang. Dia sudah merasakan bahwa pihak lain ingin membunuhnya dengan satu pukulan, yang merupakan metode paling ampuh, jadi jika dia masih menyembunyikan kecanggungannya saat ini, dia akan menggali kuburnya sendiri. Awalnya, Wang Kai akan membutuhkan waktu untuk mencapai ranah 3 tinju bintang patah, setidaknya beberapa detik, tetapi momen ini jelas tidak cukup waktu baginya. Dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa mundur, karena dia takut jika dia berbalik, dia akan dipukuli sampai mati oleh kekuatan lawan yang kuat, jadi dia hanya bisa menahannya. 3 pukulan itu diledakkan pada saat yang sama, dan kekuatan yang meletus Wang Kai juga tak terbayangkan. Kekuatan besar datang dari tinjunya saat ini, seperti naga yang keluar dari laut, dan orang-orang akan merasa terkejut dari kejauhan. Kekuatan yang mencengangkan meletus dari tubuh yang lemah. Pada saat ini, serangan terkuat dari keduanya bertabrakan satu sama lain. Tanpa suara, tanah di antara mereka berdua tenggelam, memperlihatkan sebuah lubang besar, diperkirakan sedalam puluhan meter. Sebelum mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, Wang Kai menghadapi kekuatan gaib lawan, seperti lalat capung yang mengguncang pohon, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi binatang raksasa purba, dan kekuatannya tidak akan lebih lemah dari lawan. Ledakan. Seolah 1 abad telah berlalu, kekuatan keduanya akhirnya meledak di tengah, dan riak energi yang kuat menyapu ke segala arah hanya dalam sekejap mata. Dalam jarak puluhan meter dari mereka berdua, semua rumah bahkan rumah pohon berubah menjadi abu, benar-benar dimusnahkan.
Kekuatan ekstrim bahkan lebih menakutkan daripada bom nuklir. Seolah ditabrak gunung besar, tubuh Wang Kai terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan akhirnya jatuh dengan keras. Tetapi tepat ketika dia akan jatuh ke tanah, dia merasakan dirinya jatuh ke pelukan hangat, dan membuka matanya dengan susah payah untuk melihat bahwa penyihir itu datang di belakangnya pada suatu saat, dia menangkapnya. Dengan tubuh yang tak tertandingi, tangan kanannya tampak benar-benar hancur pada saat ini. Wang Kai sangat kesakitan. Semburan 3 pukulan dalam sekejap terlalu banyak untuk Wang Kai, dia belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya. Dan semua ini benar-benar dipaksa keluar. Sembuhkan lukamu dengan baik. Penyihir itu menyuntikkan kekuatan ke tubuh Wang Kai, lalu meletakkannya di tanah, dan mundur diam-diam. Meskipun cederanya sangat berat, Wang Kai masih mati. Dia hanya merasakan sakitnya, dan melihat lawannya, pria parubaya itu sudah benar-benar tercabik-cabik oleh kekuatan kekerasan. Bahkan tulang utuh pun tidak bisa. Temukan mereka semua. Kekuatan supernatural yang dia ciptakan memang menakutkan, tetapi gabungan 3 pukulan Wang Kai bahkan lebih kuat. Awalnya, Wang Kai berpikir bahwa dia akan dapat melompati untuk membunuh orang hanya setelah dia mengolah pukulan keempat. Tidak pernah terpikir bahwa Broken Star Fist dapat digunakan seperti ini. Hanya saja konsekuensinya sangat menyedihkan. Sekarang Wang Kai berlumuran darah, tidak hanya tubuhnya yang terluka, bahkan lengannya pun mati rasa. Dengan kemampuan melihat tembus, Wang Kai dapat melihat bahwa tulang lengannya telah ditutupi retakan seperti jaring laba-laba, yang mengejutkan. Jika bukan karena daging dan darahnya menutupi tulang-tulang ini, tangannya mungkin akan menghilang. Tidak diketahui siapa yang menciptakan tinju bintang patah, tetapi Wang Kai sekarang sangat memahami kengerian tinju ini, dan tidak akan pernah berada di bawah bimbingan para dewa dari sektor roh ilahi. Bahkan mungkin kekuatan tinju ini akan melampaui kekuatan jari dewa. Lagi pula, ia memiliki alam 9 tingkat. Jika Anda berlatih ke puncak, Anda mungkin dapat membunuh master puncak dengan 1 pukulan. Semua sel di tubuhnya bersinar. Pada saat ini, Wang Kai bahkan tidak memiliki waktu luang untuk menonton orang lain bertarung, karena dia terluka parah, dan dia tidak berani membuang waktu, jadi dia dengan cepat membalikkan keahliannya. Sekarang ada pertempuran di mana-mana di sini, jika dia berada dalam tubuh yang terluka parah, dia mungkin akan dibunuh oleh seseorang kapan saja. Jika itu masalahnya, maka dia terlalu tragis. Kekuatan terus muncul dari sel, tubuhnya yang terluka pulih dengan cepat, dan lengannya perlahan sadar kembali. Ah! Di kejauhan, melihat Wang Kai mencium salah satu saudara laki-laki mereka, tuan-tuan dari keluarga Luisa itu melolong keras, berangkat semakin ganas, tidak ada ruang untuk itu. Dia ingin membunuh Wang Kai, jadi dia harus menghentikan mereka, kata Martin saat ini, melihat bahaya Wang Kai saat ini. Di saat yang sama, dia juga dikejutkan oleh kekuatan Wang Kai. Tidak mungkin banyak orang melompati level untuk membunuh musuh, karena perbedaan antara level pertama seperti celah, yang tidak mudah dijembatani. Sekarang Wang Kai membunuh seorang master, sisanya jatuh ke dalam kegilaan. Jelas bahwa mereka ingin menerobos blok lawan dan membunuh Wang Kai, yang terluka yang sedang dalam pemulihan. Mereka semua dapat melihat bahwa Wang Kai terluka parah, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika kamu ingin bergegas, bunuh kami dulu. Mengetahui niat pihak lain, para penguasa alam void dari keluarga Robert ini juga mulai menjadi kejam, dan tembakan mereka semua adalah niat membunuh yang kuat. Wang Kai mampu membunuh seorang master di Void Realm tahap menengah, yang mengejutkan mereka. Karena itu berarti begitu Wang Kai pulih, dia takut pertempuran akan membentuk situasi yang menghancurkan. Jadi saat ini, bahkan jika mereka melawan bahaya kehilangan keduanya, mereka tidak akan membiarkan orang-orang ini bergegas dan membunuh Wang Kai yang sedang pulih. Aku benci kenapa aku tidak langsung mengirim pakar top untuk membunuhnya. Pada saat ini, patriark keluarga Luisa berteriak sedih, merasa sangat menyesal. Awalnya, Wang Kai tidak ada artinya di matanya. Dia hanya mengalokasikan sejumlah kecil dana sesuka hati dan hampir menghancurkannya. Saya tidak berpikir sudah berapa lama berlalu, keluarga mereka telah jatuh ke medan ini, dan bahkan sekarang salah satu tuan mereka secara pribadi dibunuh olehnya. Jadi pada saat ini, dia sangat menyesal, membenci dirinya sendiri mengapa dia tidak mengirim lebih banyak orang untuk membunuhnya secara langsung. Percuma membenci. Keluargamu ditakdirkan untuk musnah hari ini. Hentikan perlawanan. Kamu bukan lawan kami. Martin menekannya, membuat patriark keluarga Luisa terlihat gila. Jika kamu ingin menghancurkan kami, maka kamu harus mati untukku dulu. Saat berbicara, aura orang ini melonjak, dan dia mencapai tahap tengah memasuki alam void dalam waktu singkat, yang bahkan membuat Martin terlihat bermartabat. Tidak ada keraguan bahwa saat ini Martin menggunakan semacam metode tabu untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Hanya saja Martin, sebagai orang kuat yang statusnya tidak lebih lemah dari pihak lain, secara alami mengendalikan teknik rahasia semacam itu. Hanya dalam sekejap, kedua patriark yang semula berada di awal Void Real menjadi kultivator yang kuat di tengah. Dari alam Void pertempuran mereka menjadi semakin sengit, dan dunia dikalahkan oleh pertarungan tersebut. Bunuh.
Tuan dari keluarga Luisa ingin menerobos rintangan dan membunuh Wang Kai. Sementara Tuan dari Void Realm dari keluarga Robert mati-matian melawan mereka, selalu menjerat mereka di depan mereka sendiri, dan tidak pernah mendekati Wang Kai. Pertempuran di sini kejam dan menakutkan, tetapi saat ini pertempuran di luar telah memasuki akhir. Ada hampir 500 master kekuatan internal, tetapi sekarang kurang dari 100 yang masih bertarung, dan kebanyakan dari mereka sudah mati. Dan orang yang tersisa hampir semuanya adalah biksu di tahap akhir kekuatan batin. Bahkan mereka yang berada di tahap pertengahan kekuatan batin sudah diambang kematian dan tidak dapat bertahan lagi. Bab 484 Penyihir yang mendominasi. Pertempuran individu memperhatikan kekuatan dan keterampilan, tetapi pertempuran jarak dekat hanya memperhatikan satu, yaitu kekuatan. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi peluang untuk bertahan hidup. Orang yang lebih lemah telah terbunuh terlebih dahulu. Dan beberapa biksu yang tersisa di jangka pendek dan menengah akan segera mati ikuti jejak orang-orang itu. Tidak banyak perbedaan kekuatan antara kedua kelompok orang tersebut, sehingga tidak banyak perbedaan dalam kematian mereka. Kini mayat kedua keluarga tersebut bercampur menjadi satu, tidak ada yang tahu siapa milik mereka, dan mereka masih bertempur dengan sengit. Tuan muda, cepat mundur, kami akan melindungimu. Di kerumunan, beberapa orang mengepung Daniel dari belakang dan berkata, dari perang hingga sekarang, bahkan Daniel yang perkasa telah terluka, dan tubuhnya berlumuran darah, pakaiannya telah menjadi pakaian berdarah, baik miliknya maupun milik musuh. Bau darah di sini sangat kuat, dan baunya menjijikan, tetapi orang-orang ini tidak muntah, karena baunya membuat mata mereka semakin merah dan serangan mereka semakin kejam. Minggir, aku tidak akan mundur setengah langkah jika aku tidak membunuh mereka semua hari ini. Jika kamu ingin mundur, pergi sekarang dan jangan halangi aku, kata Daniel, semangat juangnya tidak disembunyikan sedikit pun. Kekuatannya sudah sangat dekat dengan Void Entering Realm, dan sekarang dia sangat marah dalam huru-hara di sini, dan dia samar-samar merasa seolah-olah dia akan membuka portal misterius itu. Dia tahu bahwa bagian belakang portal mewakili alam Void, jadi dia tidak akan pernah mundur setengah langkah saat ini, karena begitu kesempatan terlewatkan, akan sulit untuk bertemu lagi. Tuan muda, kami tidak menyesali kematian kami, tetapi Anda tidak boleh membuat kesalahan, kata seorang pria asing yang kuat, bahkan nadanya memohon. Hanya saja perkataannya tidak berpengaruh pada Daniel saat ini. Jika kamu tidak menyingkir lagi, jangan salahkan aku karena memenggal kepalamu juga, kata Daniel dingin, menyebabkan rasa malu muncul di wajah mereka. Lupakan saja, karena tuan muda ingin bertarung, ayo bertarung. Tiba-tiba seseorang berbicara, dia adalah master kekuatan batin tahap akhir. Dia bisa merasakan bahwa aura Daniel sangat tidak stabil saat ini, dan itu telah melampaui dia dengan selisih yang besar. Dia samar-samar merasa bahwa yang dia hadapi adalah master di alam Void. Jadi dia tahu di dalam hatinya bahwa Daniel harus segera dipromosikan ke Void Realm. Jadi dia bertarung di sini saat ini. Beberapa orang menyingkir satu demi satu, dan mereka semua bergabung dalam lingkaran pertempuran. Semua jenis lampu bersinar ke segala arah untuk beberapa saat, dan pertempuran sengit terjadi di sini. Ini benar-benar hidup, aku tidak boleh terlambat, kan? Tepat ketika pertempuran di antara keluarga Luisa terjadi, tiba-tiba beberapa tawa bergema di udara, dan Wang Kai, yang baru pulih dari keterkejutan, tidak tahan. Mau tidak mau membuka matanya. Dengan kemampuan untuk melihat, kulit Wang Kai tiba-tiba berubah, karena dia telah melihat beberapa bayangan mendekati mereka dengan cepat. Merasakan kekuatan mereka dengan hati-hati, ekspresi Wang Kai semakin berubah, karena orang-orang ini semuanya adalah master memasuki dunia virtual. Dan ada banyak master di tahap tengah memasuki dunia virtual. Dengan keadaannya saat ini, jika dia menghadapi orang seperti itu, dia pasti akan mati. Mungkinkah hidup Wang saya berakhir di sini? Wang Kai bergumam pada dirinya sendiri. Kulitnya menjadi sangat jelek. Tuan, cepat bantu kami membunuh orang-orang ini. Selama mereka mati, kami bisa mendapatkan kembali semua yang hilang dari kami. Mendengar tawa di langit, Patriark keluarga Luisa sangat terkejut. Suara itu membuat orang-orang di keluarga Robert ini mengubah wajah mereka. Bahkan Martin tidak menyangka mereka memiliki cadangan, dan mereka adalah tuan mereka. Kapan keluarga Luisa menjadi milik orang lain? Hanya saja ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Karena dengan kedatangan tuan, mereka semua bisa mati di sini secara tragis. Situasi yang awalnya baik telah berubah menjadi kekacauan saat ini. Untuk sementara waktu, Master Void Realm dari keluarga Robert ini ditekan oleh lawan mereka dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bukan karena mereka tidak terkalahkan, tetapi mereka sudah mulai goyah secara mental. Bocah bau, aku akan membunuhmu sekarang untuk melampiaskan amarahku. Karena pembelaan kita sendiri, seseorang akhirnya menerobos blok mereka dan dengan cepat mendekati Wang Kai, ingin membunuhnya. Melihat pemandangan ini, Martin dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu. Karena jika Wang Kai menghadapi orang seperti itu dalam kondisinya saat ini, dia mungkin akan mati. Pergi. Tepat ketika Martin dan yang lainnya berpikir bahwa Wang Kai pasti akan mati, suara wanita yang sejuk tiba-tiba terdengar di langit, dan penyihir itu muncul di depan Wang Kai, dan dia mengangkat tangannya dan menamparnya.
Dengan satu telapak tangan, seolah-olah dunia telah runtuh. Pakar Void Realm yang telah tertawa begitu liar ditampar oleh penyihir hingga muntah darah. Jelas terluka parah. Ini karena penyihir itu tidak pernah membunuhnya. Jika dia ingin membunuh seseorang, diperkirakan orang itu sudah mati sekarang. Jangan khawatir, aku akan menghentikan semua orang yang datang. Penyihir itu berbicara dengan sangat percaya diri sehingga Martin dan yang lainnya tampak senang. Selama penyihir itu bergerak, tidak ada orang yang peduli padanya yang bisa mendekati lingkaran pertempuran. Memikirkan hal ini, Martin dan yang lainnya mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka, terutama orang yang terluka oleh penyihir itu mendapat, khusus, peduli. Orang ini terluka parah, dan jika dia terus bertarung, dia hanya akan mati. Jadi tidak ada aturan sungai dan danau saat ini, dan dia tidak boleh menahan diri ketika tiba waktunya untuk memukuli anjing di dalam air. Pulihkan dengan baik, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Pada saat ini, penyihir itu berkata dengan tenang kepada Wang Kai. Mendengar kata-katanya, meskipun Wang Kai tidak mengatakan apa-apa, hatinya sangat tersentuh. Dia tahu bahwa jika tidak ada penyihir di sini hari ini, dia mungkin sudah mati. Sekarang bukan waktunya untuk mengucapkan kata-kata terima kasih. Wang Kai menutup matanya lagi, dan terdiam dalam pemulihan. Dia telah menggunakan keahliannya secara ekstrim, dan luka serta kekuatannya pulih dengan cepat. Kamu siapa? Tepat ketika aura kuat itu hendak mendekati mereka, mereka mendengar suara seseorang minum dengan keras, yang jelas dihentikan oleh penyihir itu. Saya tidak ingin membunuh orang. Anda sebaiknya mundur dengan bijak. Jika tidak, saya tidak keberatan mengambil beberapa nyawa lagi. Ini adalah suara penyihir, tenang dan mendominasi. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke dekade yang lalu, dan menjadi dewi kematian yang membuat banyak biksu ketakutan. Ternyata itu kamu. Sebuah suara berseru. Jelas seseorang telah menemukan identitas penyihir itu. Senior, kami di sini bukan untuk membantu. Tolong biarkan kami lewat. Pada saat ini, suara damai terdengar, dan suara itu pasti seorang pemuda. Tidak apa-apa di masa lalu. Tetapi jika ada di antara kalian yang ingin melakukan sesuatu, kalian harus lulus ujian saya terlebih dahulu. Lagi pula, penyihir itu tidak membunuh siapapun, tetapi mengancam orang-orang ini dengan kata-katanya. Dia bersumpah untuk tidak membunuh siapapun. Dan itu memang telah berlangsung selama beberapa dekade, bahkan jika itu adalah orang yang ingin membunuh Wang Kai sebelumnya, dia hanya mengirimnya terbang, dan tidak mengambil nyawanya. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan penyihir, beberapa orang muncul di sini. Total ada 5 orang. Semuanya adalah penguasa Void Realm, yang mengejutkan Martin dan yang lainnya. Karena mereka tidak mengenal orang-orang ini, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya. Selama ada master penyihir, mereka tidak memiliki keraguan di hati mereka, dan mereka dengan sepenuh hati menangani musuh di depan mereka. Lagi pula, sang penyihir sendiri berkata bahwa jika orang-orang ini ingin membantu, mereka harus lulus ujiannya terlebih dahulu. Dia adalah ahli top dunia, kecuali orang-orang dengan level yang sama yang bisa menandinginya, siapa yang akan menjadi lawannya? Jadi tidak peduli apakah orang-orang yang ada di sini saat ini ada di sini untuk membantu keluarga Louisa, mereka tidak berani bergerak, karena mereka semua takut pada penyihir. Satu orang bisa menekan 5 orang seumur hidup. Ini adalah penyihir yang kuat, begitu kuat hingga dia berantakan. Satu-satunya penyesalan adalah penyihir itu tidak ingin membunuh orang. Jika tidak, orang-orang ini mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Meskipun orang-orang yang datang ke sini tidak lemah, mereka adalah karakter Void Realm tahap akhir yang tidak dapat menandingi penyihir. Tuan, selamatkan kami. Penyihir itu menolak untuk membiarkan siapapun datang. Tetapi kepala keluarga Louisa di sana berteriak, membuat orang yang datang mengerutkan kening. Mereka benar-benar datang ke sini untuk membantu. Tetapi siapa sangka akan ada keberadaan tingkat puncak di sini, yang tidak pernah mereka duga. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, salah satu orang yang datang bertanya kepada seorang pemuda dengan suara rendah. Diam. Pemuda itu tahu bahwa dia bukan tandingan penyihir itu, jadi dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkannya. Tapi jika ini terus berlanjut, keluarga Louisa akan tamat. Pria itu berbicara dengan ekspresi cemas di wajahnya. Selama bertahun-tahun, keluarga Louisa telah menyumbangkan uang yang tak terhitung jumlahnya kepada mereka. Sayang sekali jika dewa kekayaan yang begitu agung jatuh seperti ini. Kalau begitu kamu pergi ke sana, jangan salahkan aku jika kamu mati. Pemuda itu membuka mulutnya, lalu menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu ingin mati, aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Pada saat ini, penyihir di samping berbicara dengan ringan, membuat pembicara menyusut ketakutan. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap pertengahan alam Void, dia merasakan tekanan yang kuat dibandingkan dengan sang penyihir, yang cukup untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Siapa orang itu? Tiba-tiba pemuda itu melihat Wang Kai yang sedang duduk bersila dan memulihkan kekuatannya tidak jauh, dan cahaya yang mencengangkan keluar dari matanya. Tatapannya begitu menakutkan sehingga Wang Kai yang sedang berlatih langsung merasakannya dan membuka matanya sendiri. Yang menarik perhatian adalah niat membunuh yang dingin, yang tidak disembunyikan sama sekali.
Dan Wang Kai tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tatapannya seperti obor, dan dia mengembalikan masa lalu. Dia bisa merasakan bahwa orang ini adalah musuh besarnya. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia diam-diam merasa bahwa orang ini adalah musuh lamanya. Dan suatu hari mereka akan bertarung bersama. Zizizi. Mata kedua pria itu bertemu di udara, dan semburan suara seperti busur meletus, yang sangat mencengangkan. Ini adalah pertempuran yang sunyi. Dan tak satu pun dari mereka menunjukkan kelemahan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tetapi pemuda itu akhirnya mengalihkan pandangannya terlebih dahulu. Dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Bibirnya menggeliat beberapa kali. Dilihat dari bentuk mulutnya, Wang Kai bisa membaca artinya. Mungkin kamu harus mati. Jika tidak buruk, pemuda ini adalah dalang di balik segalanya. Karena niat membunuhnya terhadapnya begitu jelas sehingga semua orang yang hadir bisa merasakannya. Siapa dia? Ini adalah pertanyaan terbesar di benak Wang Kai saat ini. Dia dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, dan dia tidak memiliki kesan sebelumnya. Ah! Pada saat ini, teriakan terdengar, yang menarik perhatian Wang Kai. Teriakan itu datang dari tuan keluarga Luisa, dan orang ini adalah orang yang ingin membunuh Wang Kai sebelumnya. Dia terluka oleh penyihir. Dan sekarang tuan dari keluarga Robert menemukan kesempatan, dan pada saat ini, dia akhirnya terbunuh di sini dengan kekuatan guntur. Bab 485 Guru Marah Suanyue.